Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kau masih memberikan kepada kami kesehatan dan sukacita sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami. Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami kepada Engkau pada satu hari ini. Engkaulah tetap menyertai kami setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi ayat renungan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu ada dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan untuk selama-lamanya. Itulah yang menjadi judul ayat renungan kita pada pagi hari ini. Saudaraku, mengapa Tuhan layak untuk dimuliakan? Mengapa Tuhan layak untuk dipuji? Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini berasal dari Allah. Jadi alasannya mengapa kita harus memuliakan Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan layak untuk dipuji. Karena Tuhan layak untuk dimuliakan. Oleh sebab itu, yang kedua, kenapa Tuhan layak untuk dipuji dan dimuliakan? Karena Tuhan menciptakan kita dengan tujuan untuk memuliakannya. Kita hidup di dunia ini diciptakan Tuhan segambar dengan rupa Allah. Karena kita diciptakan segambar dengan rupa Allah, artinya kemuliaan Tuhan telah diberikan dalam diri kita. Dan kemuliaan itu harus kita pakai untuk memuliakan Dia. Karena itu, saudaraku, kita diciptakan Tuhan hanya untuk memuliakan namanya. Namun oleh karena kejahatan manusia, oleh karena dosa manusia, di Rom 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga manusia sulit untuk memuliakan Tuhan, sehingga manusia sulit untuk memuji Tuhan, bahkan tidak mau memberikan yang terbaik dengan segenap hatinya untuk memuliakan Tuhan. Kadangkala manusia tidak memuliakan Tuhan, tetapi memuliakan dirinya sendiri, memuliakan pikirannya sendiri, memuliakan idenya sendiri, memuliakan kedudukannya, hartanya, popularitasnya, dan sebagainya. Mengapa? Karena memang manusia telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi tenang dulu saudaraku, Tuhan Yesus telah memulihkan keadaan itu. Ketika Dia datang ke dunia ini, Dia memberikan suatu kepastian bagi kita bahwa hubungan kita kepada Tuhan sudah dipulihkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dengan demikian, kita bisa memuliakan Tuhan dengan benar. Kita bisa memuliakan Tuhan dengan roh dan kebenaran. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Dan dalam hal apa kita memuliakan Dia? Bagaimana cara kita untuk memuliakan Tuhan, saudaraku? Yang pertama, melalui talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Melalui segala sesuatu
yang kita miliki, yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita memuji Tuhan melalui talenta kita, melalui suara kita, melalui keahlian kita, melalui harta kita. Mari kita lakukan semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, dengan cara apa kita memuliakan Tuhan? Dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita bisa memuliakan Tuhan dengan perbuatan baik, dengan cara menolong orang, berbagi kebaikan, berbagi berkat, dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Perbuatan baik itu adalah salah satu daripada buah roh. Dan melalui perbuatan baik itu kita sudah menunjukkan bahwa kita adalah anak Allah, bahwa kita adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, lakukanlah, saudaraku, kebaikan dimanapun kita berada. Dalam situasi kondisi apapun yang kita hadapi, kita patut berbuat baik. Karena Tuhan sudah memberikan begitu banyak kebaikan-kebaikan yang sudah kita terima dan kita nikmati dalam hidup kita. Oleh sebab itu, dengan perbuatan baik yang kita lakukan, itu salah satu cara kita bahwa kita sudah mengalahkan kejahatan dan dunia ini. Yang ketiga, dengan cara apa kita memuliakan Tuhan? Dengan cara melakukan aktivitas kita sehari-hari. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, mari kita lakukan itu hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Apakah aktivitas kita sehari-hari, apakah dalam pekerjaan kita sehari-hari kita sudah memuliakan Tuhan, atau melalui aktivitas kita sudah menyakiti atau mengutuk Tuhan? Saudaraku, mari kita bertindak hati-hati. Saudaraku, mari kita tetap waspada dalam segala tindakan kita, dalam segala perbuatan kita, dalam segala tingkah laku kita, supaya semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa segala sesuatu ada dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa semua yang ada pada kami, semua yang ada kami miliki dalam hidup kami, berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu Engkau mengajar kami supaya semuanya itu Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami Tuhan, tolong kami dengan segala aktivitas kami, dengan segala apa yang Kau berikan kepada kami, dengan segala talenta-talenta kami, dan apapun yang kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami, aktivitas kami pada satu hari ini, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Biarlah Tuhan nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami, dengan kami melakukan sesuai dengan kehendak-Mu, perbuatan-perbuatan baik di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Berkati Tuhan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan, cukupkan mereka dengan segala kebutuhannya. Sembuhkan orang yang sakit Tuhan. Berikan penghiburan kepada orang-orang yang berduka cita. Biarlah kami Tuhan menggantungkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.